Selama 6 hari terakhir, kita sudah belajar banyak hal. Bagaimana menghadapi emosi, menyerahkan stres, berhenti overthinking, menjaga perkataan, dan bahkan belajar beristirahat. Semua itu menunjukkan satu hal penting, hidup ini tidak selalu tenang, dan kita tidak selalu kuat. Kenyataannya, dunia di sekitar kita sering terasa kacau. Masalah datang silih berganti, rencana tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan kadang kita merasa kehilangan kendali. Di tengah kondisi seperti itu, banyak orang mencari ketenangan di hal-hal sementara, tapi tetap merasa kosong. Hari ini, di hari terakhir, kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya memberi solusi, tetapi juga memberi sesuatu yang jauh lebih dalam, damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang rindu mengalami damai dari-Mu. Roh Kudus, penuhi hati kami dengan ketenangan dan ajar kami untuk hidup dalam damai. Amin. Yohanes 14 ayat ke-27. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dunia memberikan kepadamu dengan cara yang berbeda dari yang kuberikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat ini diucapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya menjelang penyalibannya. Saat itu, para murid sedang menghadapi ketidakpastian, ketakutan, dan masa depan yang tampak gelap. Dalam situasi yang tegang itu, Yesus tidak menjanjikan bahwa semua masalah akan langsung hilang. Ia justru berkata bahwa ia memberikan damai sejahtera kepada mereka. Kata damai sejahtera dalam bahasa Yunani berasal dari kata eirene, yang berarti ketenangan, keutuhan, dan keadaan hati yang tidak terguncang. Damai dari Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hati yang tetap tenang di tengah masalah. Artinya, kita tidak harus menunggu hidup menjadi sempurna baru bisa merasakan damai. Damai dari Tuhan tidak tergantung pada situasi, tetapi pada hubungan kita dengan Dia. Dunia menawarkan ketenangan sementara melalui hiburan atau uang, tetapi damai dari Tuhan bersifat dalam dan tahan lama. Banyak anak muda berpikir, kalau masalahku selesai, baru aku bisa tenang. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bisa mengalami damai bahkan sebelum masalah itu selesai. Bayangkan sebuah badai besar di laut, ombak tinggi, angin kencang, dan langit gelap. Tapi di tengah badai itu, ada mata badai yang justru tenang. Begitu juga dengan hidup kita. Di luar mungkin ada kekacauan, tetapi Tuhan bisa menjadi mata badai di dalam hati kita, tempat di mana kita tetap tenang. Mulai hari ini, ketika kamu merasa gelisah, jangan hanya fokus pada masalahnya, luangkan waktu untuk berdoa dan diam di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, aku sering mencari ketenangan di hal-hal duniawi. Hari ini aku mau menerima damai sejahtera yang Engkau berikan. Penuhi aku dengan damai-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Masalah mungkin masih ada, tetapi bersama Tuhan, hatimu bisa tetap tenang. Terima kasih sudah mengikuti renungan selama 7 hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tetap jaga hati, pikiran, dan terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu.